Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Zulkardi MIkom MSc, Ibu Dr. Merian Sumayeka SPD MSc, dan Ibu Ruth Helen Simartama SPD MPmat MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Diskrit. Dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, di video ini saya Faiza Nabila dengan NIM 060812126036 akan menjelaskan beberapa soal yang sudah saya buat terkait dengan materi segitiga Pascal. Adapun topik pembahasan yang akan dibahas pada video ini adalah sedikit penjelasan terkait dengan segitiga Pascal secara umum, lalu pemaparan soal dalam 3 tingkatan, yaitu soal tingkat mudah, soal tingkat sedang, dan juga soal tingkat sulit. Baiklah, langsung saja ke pengertian segitiga Pascal. Segitiga Pascal adalah pola bilangan yang tersusun dan membentuk sebuah segitiga dengan pola tertentu. Adapun gambarannya adalah sebagai berikut. Jadi gambar yang dilihat oleh teman-teman di layar itu merupakan segitiga Pascal, di mana ini merupakan barisan awal atau baris ke-0, ini baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan seterusnya. Dapat dilihat bahwa pada setiap baris, elemen pertama dan elemen terakhir pada segitiga Pascal ini adalah 1, yaitu ini sebagai elemen pertamanya bisa dilihat 1 semua, dan ini merupakan elemen terakhir di setiap barisnya 1 semua juga. Nah, sedangkan elemen-elemen lainnya itu merupakan hasil penjumlahan antara 2 elemen berurutan yang ada di atasnya. Misalkan kita ingin mencari dari mana kita dapat 6. Nah, 6 ini merupakan hasil penjumlahan dari 2 elemen yang ada di atasnya, yaitu 3 ditambah 3 sama dengan 6. Misalkan juga 7. 7 ini kita dapatkan dari mana? Didapatkan dari 6 ditambah dengan 1. Begitu juga pada elemen-elemen yang lainnya. Nah, setiap elemen yang ada pada segitiga Pascal ini mewakili berapa banyak cara yang dapat ditempuh dari posisi elemen baris ke-0 atau baris yang awal, yaitu yang ini, ke posisi elemen tujuan. Misalnya kita ingin mengetahui berapa banyak langkah yang bisa ditempuh dari posisi elemen baris awal ke elemen keempat pada baris keempat. Di sini elemen keempat di baris keempat ini adalah 4. Artinya ada 4 cara dari posisi elemen baris ke awal ke posisi suku keempat di barisan keempat. Ada 4 langkah yang bisa ditempuh. Nah, di sini kita akan mencoba mencari keempat jalan yang bisa ditempuh dari posisi barisan awal ini ke suku keempat di baris keempat. Untuk jalan yang pertama kita misalkan dengan warna orange, yaitu kita bisa lewati dengan ini langkah pertamanya, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima. Jadi ini merupakan cara yang pertama. Ada 1 cara kita tandai dengan warna orange di sini. Lalu untuk cara yang kedua kita misalkan dengan warna hijau muda, yaitu bisa dilewati dari jalan yang sama seperti sebelumnya, yang ini, lalu yang ini, ke bawah kanan. Karena tadi sudah ke bawah kanan, kita ke bawah kiri, lalu ke bawah kanan. Nah, ini merupakan cara yang kedua. Kita tandai di sini ada 2 cara. Lalu untuk cara yang ketiga kita tandai misalnya dengan warna hijau tua, yaitu dari 1 tadi, lalu kita turun lagi ke bawah kanan, lalu kita coba untuk ke bawah kiri, ke bawah kanan, ke bawah kanan lagi. Nah, ini merupakan cara yang ketiga. Lalu untuk cara yang terakhir kita misalkan dengan warna biru, yaitu karena tadi sudah ke bawah kanan terus, kita akan mencoba ke bawah kiri, ke bawah kiri, ke bawah kanan, ke bawah kanan, dan ke bawah kanan. Nah, sehingga
terdapat 4 cara. Setelah dilihat lagi, tidak ada lagi cara lain yang bisa ditempuh dari posisi baris keawal ke baris keempat di suku keempat tadi. Maka itulah tadi juga yang menjelaskan berapa banyak cara yang ditempuh dari sini ke sini. Yaitu ada 4 cara. Baiklah, langsung saja ke pembahasan soal tingkat mudah. Pada soal ini diinformasikan bahwa Ratih berencana untuk memberikan 2 dari 4 baju bekas yang dimilikinya ke sebuah yayasan anak. Di sini kita diminta untuk menghitung berapa banyak cara yang dapat dilakukan oleh Ratih untuk memilih baju tersebut dengan menggunakan konsep segitiga Pascal. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Sesuai instruksi pada soal, kita akan menggunakan konsep segitiga Pascal. Jadi di sini kita sudah punya segitiga Pascal dari baris ke awal sampai baris keempat. Mengapa ada 4 baris saja yang kita perlukan? Karena di sini setiap barisnya mewakili berapa banyak baju yang dimiliki oleh Ratih. Karena di sini Ratih memiliki 4 baju bekas, jadi kita berhenti di barisan keempat. Nah, semua angka-angka ini itu namanya string biner, yaitu kita gunakan angka 0 dan angka 1. Di mana angka 0 ini kita misalkan sebagai baju yang akan diberikan ke yayasan. Apabila ke bawah kiri dia akan ditandai dengan angka 0. Apabila ke bawah kanan kita akan menandainya dengan angka 1. Nah, jadi kita langsung saja ke baris yang keempat. Kita langsung saja fokus ke baris yang keempat. Karena fokus kita adalah mencari berapa banyak cara Ratih untuk memilih 2 dari 4 baju tersebut. Kita langsung saja ke suku yang pertama. Di sini hanya terdapat 1 cara dari start ini ke suku pertama di baris keempat. Kita cari sama-sama jalannya, yaitu yang pertama ke bawah kiri, ke bawah kiri, ke bawah kiri, dan ke bawah kiri. Nah, sehingga didapatkanlah kita tandai dengan 0, 0, 0, 0. Jadi di sini artinya Ratih memberikan keempat baju bekasnya. Jadi ini belum sesuai dengan apa yang diminta di soal. Kita lanjut ke suku kedua di baris keempat. Baiklah, untuk cara yang pertama kita bisa belok ke bawah kiri, ke bawah kiri, ke bawah kiri, dan ke bawah kanan. Nah, sehingga didapatkanlah string biner 0001. Lalu untuk cara yang kedua kita bisa ke bawah kiri, ke bawah kiri lagi, lalu ke bawah kanan, baru kita belok ke bawah kiri lagi, sehingga kita dapatkan string biner 0010, yaitu sebagai cara kedua. Lalu untuk cara yang ketiga bisa ditempuh dengan belok ke bawah kanan, lalu belok ke bawah kiri lagi, dan ke bawah kiri lagi, sehingga didapatkan cara yang ketiga, yaitu diwakilkan dengan string biner 1, 0, 0, 0. Dan cara yang keempat bisa kita dapatkan dengan ke bawah kiri, lalu dilanjutkan dengan ke bawah kanan, lalu ke bawah kiri, dan ke bawah kiri lagi. Nah, sehingga di sini kita temukan 4 cara apabila dia memberikan ketiga bajunya. Karena di sini kita bisa lihat di setiap string binernya ini angka 0-nya itu terdapat 3. Karena baju yang diberikan ke yayasan tadi kita misalkan dengan 0, artinya ini belum sesuai dengan yang diminta di soal. Karena dia memberikan ketiga bajunya, sedangkan pada soal ini diberitahukan bahwa dia hanya akan memberikan 2 baju. Maka kita akan melanjutkan ke suku ketiga di baris keempat ini. Untuk dari sini
menuju ke sini kita akan mencari jalannya, yaitu bisa ditempuh dengan ke bawah kanan, lalu ke bawah kanan lagi, lalu ke bawah kiri, ke bawah kiri lagi, sehingga ditemukanlah string biner yang pertama atau cara yang pertama, yaitu 1100. Lalu untuk cara yang kedua bisa didapatkan dengan belok ke kiri terlebih dahulu, lalu ke kanan, ke kiri lagi, lalu ke kanan. Ini merupakan cara yang kedua, diwakilkan dengan 0101. Lalu untuk cara yang ketiga dapat kita tempuh dengan ke kiri bawah, ke kiri bawah, ke kanan bawah, dan ke kanan bawah lagi, sehingga kita dapatkan string yang ketiga atau cara yang ketiga. Nah, nanti setelah teman-teman mencari semua jalan yang bisa ditempuh dari start ini ke sini, teman-teman akan menemukan 6 string biner, yaitu 1100, 0101, 0011, 1010, 1001, 1010, di mana sesuai dengan yang diminta di soal tadi, karena angka 0 di setiap string binernya ada 2. Artinya dia memberikan 2 dari keempat baju bekas yang dimilikinya. Lalu untuk memastikan apakah jawaban kita sudah benar, kita dapat melihat segitiga Pascal dalam bentuk yang seperti ini. Sini dapat kita lihat pada baris keempat ini ada angka 1, di mana sesuai dengan ini terdapat 1 string biner. Di sini 4 string biner, 6 string biner, 4 string biner, dan 1 string biner. Nah, di sini sudah sesuai. Di sini terdapat 6, di sini juga terdapat 6. Artinya jawaban yang sudah kita dapatkan tadi adalah benar. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jawaban dari permasalahan pada soal tingkat mudah ini adalah terdapat 6 cara dalam memilih baju yang akan diberikan oleh Ratih ke Yayasan Anak. Baik, itulah tadi penjelasan terkait dengan soal tingkat mudah. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan soal tingkat sedang, di mana soalnya adalah tentukan koefisien X pangkat 4 Y pangkat 2 dari 4X plus 3Y pangkat 6 menggunakan konsep segitiga Pascal. Sesuai dengan soal, di sini kita akan menggunakan segitiga Pascal dalam penyelesaiannya, di mana setiap angka yang terdapat di segitiga Pascal ini akan kita gunakan untuk mencari ekspansi dari 4X plus 3Y pangkat 6 ini. Jadi, angka-angka tersebut itu akan digunakan sesuai dengan barisnya. Di sini baris yang awal ini digunakan apabila pangkatnya itu 0. Baris kedua ini digunakan apabila pangkatnya 1. Baris ketiga apabila pangkatnya 2. Lalu baris ketiga ini digunakan apabila pangkatnya 3. Dan karena di sini kita mempunyai pangkat 6, maka kita akan menggunakan barisan ke-6 yang ini. Maka kita akan menggunakan angka-angka yang terdapat di barisan ke-6 ini. Lalu dapat kita jabarkan, dapat kita ekspansi dengan cara 1 ini kita kalikan dengan 4X pangkat 6. Di sini sebenarnya ada Y-nya juga, tapi Y-nya pangkat 0. Karena Y pangkat 0 itu sama dengan 1, maka kita tidak tuliskan. Lalu selanjutnya kita masukkan angka 6 di sini. Lalu kita kalikan dengan 4X pangkat 5. Di sini pangkat X-nya menurun dan pangkat Y-nya naik, sehingga jumlah pangkat di variabel X dan Y-nya itu 6. X-nya akan terus menurun dan Y-nya akan terus naik. Dengan catatan bahwa setiap ditambahkan pangkatnya akan tetap 6 jumlahnya. Jadi di sini 6 dikalikan dengan 4X pangkat 5, 3Y pangkat 1. Lalu kita masukkan angka 15.
Lalu 4x pangkat 4 menurun dari 5 ke 4. Dan 3y pangkat 2 naik dari pangkat 1 ke pangkat 2. Lalu kita masukkan angka 20. Lalu seperti tadi, x-nya menurun, y-nya naik pangkatnya. Kita masukkan 15, 6, dan 1. 15, 6, dan 1. Dan ini adalah pangkat-pangkatnya yang bisa teman-teman perhatikan. Lalu setelah kita mendapatkan barisan yang ini, kita akan lanjut mengoperasikan seperti biasa, perkalian biasa pada aljabar. Yaitu di sini kita peroleh 4 pangkat 6 sama dengan 4096. X pangkat 6 dikalikan dengan 1 dari segitiga Pascal tadi, sehingga didapatkan 4096 X pangkat 6. Lalu ini di 4x pangkat 5 ini kita dapatkan 1024 X pangkat 5. Dan 3y pangkat 1 ini kita dapatkan 3y. Dan dikalikan dengan 6 yang dari sini tadi, sehingga didapatkan 18.432 X pangkat 5 y. Lalu dioperasikan semuanya sehingga kita mendapatkan ekspansi dari 4x plus 3y pangkat 6, yaitu 4096 X pangkat 6 ditambah 18.432 X pangkat 5y ditambah dengan 34.560 X pangkat 4y pangkat 2 ditambah 34.560 y X pangkat 3y pangkat 3 ditambah 19.440 X pangkat 2y pangkat 2, 5.832 X y pangkat 5 ditambah 729 y pangkat 6. Nah, di sini pada soal kita disuruh menentukan koefisien di mana variabelnya itu adalah x pangkat 4 y pangkat 2. Ini merupakan jawaban dari yang ditanyakan pada soal. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa koefisien dari x pangkat 4 y pangkat 2 dari 4x plus 3y pangkat 6 ini adalah 34.560. Baik, itulah tadi pembahasan terkait dengan soal tingkat sedang. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan soal tingkat sulit, di mana soalnya adalah tentukan suku ke-30 dan ke-31 dari barisan 1, 1, 2, 3, 6, 10, dan seterusnya yang diperoleh dari susunan angka dalam segitiga Pascal, di mana di sini diinstruksikan untuk menemukan rumus ke n dalam barisan untuk mempermudah pengerjaan. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Pertama, barisan ini langsung dapat kita lihat pada segitiga Pascal, di mana suku pertamanya adalah pada barisan awal, suku keduanya itu ada pada barisan pertama, suku ketiganya ada pada barisan kedua, suku keempatnya berada di barisan ketiga, dan suku kelimanya terdapat di barisan keempat, dan yang suku keenamnya ini terdapat pada barisan kelima di segitiga Pascal ini. Sehingga sebenarnya kita bisa menghitung secara manual untuk menentukan suku ke-30 dan juga suku ke-31, yaitu dengan menambahkan barisan-barisannya dengan menjumlahkan angka-angka, misalnya 1 dengan 5 ini apabila dijumlahkan maka di bawahnya akan didapatkan 6, dan begitu juga seterusnya. Namun memang apabila digunakan cara manual ini akan makan waktu yang sangat lama. Maka dari itu, sesuai dengan instruksi pada soal ini, kita akan menentukan rumus ke n sehingga nanti kita bisa lebih mudah dalam menentukan suku ke-30 dan juga suku ke-31-nya. Nah, selanjutnya dari suku-suku yang diketahui ini, kita akan membuat suku-suku tersebut dalam bentuk kombinasi. Caranya itu adalah kita mulai dari suku yang pertama, yaitu 1. Di sini 1 ini merupakan barisan awal, maka kita akan membuatnya jadi 0 kombinasi 0. Karena dari 0 jalan yang ada, kita memilih 0 jalan. Lalu untuk yang kedua, ini bisa kita buat menjadi 1
kombinasi 1. Nah, ini didapatkan dari di antara satu yang kanan atau yang satu yang kiri, kita ini hanya akan memilih satu dari kedua ini. Jadi kita hanya bisa ke kanan saja atau ke kiri saja. Nah, di sini kita memilih ke kanan saja. Jadi hanya ada satu cara. Di mana di satu cara tersebut kita hanya memilih satu cara. Jadi 1 kombinasi 1. Lalu untuk suku yang ketiga ini yaitu 2, kita bisa menuliskannya dalam kombinasi yaitu 2 kombinasi 1. Hal ini karena dari 1 ini menuju ke 2 ini kita mempunyai 2 jalan, yaitu antara bisa dari sini bisa ke bawah kanan lalu ke bawah kiri, atau bisa ke bawah kiri lalu ke bawah kanan, sehingga terdapat 2 cara. Nah, di antara 2 cara tersebut kita akan hanya memilih satu jalan saja. Jadi 2 ini kita sama dengankan 2 kombinasi 1. Lalu selanjutnya untuk suku yang keempat yaitu 3, kita di sini bisa menuliskannya dengan 3 kombinasi 2. Dari 1 ini menuju ke 3 ini kita mempunyai banyaknya 3 jalan, yaitu kita bisa ke bawah kanan, lalu ke bawah kiri. Selanjutnya kita bisa ke bawah kanan, lalu ke bawah kiri, lalu ke bawah kanan. Lalu yang terakhir kita bisa ke bawah kiri, ke bawah kanan, lalu ke bawah kanan. Nah, mengapa kita hanya mengambil 2 dari 3 jalan ini? Karena di antara satu yang kanan dengan satu yang kiri, kita hanya memilih 1. Jadi, salah satunya ini tidak kita pilih, sehingga jalan yang ini, yang warna biru ini, tidak kita pilih. Sehingga kita hanya memilih 2 jalan, yaitu jalan yang warna merah dan jalan yang warna hijau. Sehingga di sini 3 ini kita sama dengan 3 kombinasi 2. Ini dia. Begitu juga dengan suku ke-5 dan juga suku ke-6 pada barisan yang diketahui di soal. Konsepnya sama, sehingga kita bisa mendapatkan 6 sama dengan 4 kombinasi 2 dan 10 sama dengan 5 kombinasi 3. Nah, selanjutnya untuk 0 kombinasi 0 yang sudah kita dapatkan dari 1 tadi, dari suku yang pertama ini, kita dapat membuatnya ke bentuk yang lain, yaitu 1 dikurang 1 kombinasi 1 kurang 1 dibagi 2. Dimana di sini hasilnya sama dengan 0. Ini hasilnya sama dengan 0, begitu juga dengan yang bawah itu juga sama dengan 0. Dimana bentuk lain ini yang kita dapatkan dari n sama dengan 1, n sama dengan 2, n sama dengan 3 dan seterusnya sampai 6, ini akan mengarahkan kita ke rumus ke n yang akan kita cari untuk mengarahkan kita menemukan suku ke-30 dan juga suku ke-31. Jadi ini tergantung dengan kreativitas kita, bagaimana caranya kita bisa membuat bentuk-bentuk kombinasi ini menjadi bentuk yang lain yang dapat mengarahkan kita untuk menemukan rumus ke n. Di sini yang 1 kombinasi 1 ini kita buat jadi 2 dikurang 1 kombinasi 2 per 2. Lalu 2 kombinasi 1 ini kita buat jadi 3 dikurang 2 kombinasi 3 kurang 2 per 2. Untuk 3 kombinasi 2 ini kita buat menjadi 4 kurang 1 kombinasi 4 per 2. Di sini dapat dilihat bahwa apabila sukunya itu ganjil, maka dia R-nya akan dikurang 1 dulu sebelum dia dibagi 2. Ini dikurang 1 ya, ini salah. Ini dikurang 1. Sedangkan untuk yang genap ini n sama dengan 2, n sama dengan 4, n sama dengan 6, dia langsung saja dibagi dengan 2.
Sehingga dari bentuk yang kita temukan ini, kita mendapatkan rumus ke N untuk N ganjil dan rumus ke N untuk N yang genap, yaitu apabila ganjil N kurang 1 kombinasi N-1 per 2, dan untuk yang genap kita peroleh dari N-1 kombinasi N per 2. Sehingga dengan rumus yang sudah didapatkan itu, kita dapat menentukan suku ke-30 dan juga suku ke-31, di mana suku ke-31 ini didapatkan dari 31 dikurang 1 kombinasi 31 dikurang 1 per 2, yaitu 30 per 15, di mana rumus kombinasi ini adalah N faktorial per N min R faktorial dikali dengan R faktorial, dimana di sini kita peroleh 30 faktorial sama dengan 30 dikurang 15 adalah 15 faktorial dikalikan dengan 15 faktorial. Sehingga apabila kita operasikan, kita mendapatkan hasil dari suku ke-31 ini yaitu 155.117.520. Begitu juga untuk suku yang ke N, namun dengan rumus yang berbeda, yaitu tidak dikurangi dengan 1, sehingga 30 dikurang 1 kombinasi 30 per 2 didapatkan 29 kombinasi 15. Dengan rumus yang sama, yaitu yang seperti ini, kita dapatkan hasil untuk suku ke nilai dari suku ke-30 yaitu 77.558.760. Sehingga dapat kita simpulkan dalam permasalahan ini, jadi suku ke-30 dan ke-31 dari barisan 1, 1, 2, 3, 6, 10 dan seterusnya yang diperoleh dari susunan angka pada segitiga Pascal secara berturut-turut adalah 77.558.760 dan 155.117.520. Baik, mungkin sampai di sini saja penjelasan saya di video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.